Where's Smurfette? Halo guys, kembali lagi di channel Teropong Film. Di video kali ini, kita bakal ngomongin film Smurfs yang berjudul The Lost Village, disutradarai oleh Kelly Asbury. Film ini berisi tentang seorang Smurf yang mencari jati dirinya. Langsung aja nonton videonya. Let's go! Film ini bermula dengan menampilkan sebuah tempat rahasia yang tersembunyi di dalam hutan. Terdapat desa Smurf yang dihuni oleh para Smurf. Para Smurf itu dinamai sesuai dengan kepribadian dan tugasnya masing-masing. Di desa itu, hanya ada satu gadis yang bernama Smurfette. Dengan menggunakan sihir dan segumpal tanah liat, penyihir jahat bernama Gargamel menciptakan Smurfette untuk menemukan desa Smurf. Untungnya, Smurfette dapat ditolong dengan sihir Papa Smurf, dan ia pun berubah menjadi baik. Tapi, Smurfette tidak memiliki karakter sesuai dengan namanya yang tidak sama seperti Smurf yang lainnya. Gargamel, sang penyihir jahat, berhasil membuat bola buku untuk menangkap para Smurf yang akan digunakan sebagai bahan ramuan sihir untuk menjadikannya penyihir terkuat di dunia. Melalui teleskopnya, Gargamel menemukan para Smurf sedang berada di hutan. Ia pun memerintahkan elangnya yang bernama Monty untuk menangkap para Smurf itu. Para Smurf sedang asik bermain di hutan. Saat sedang bermain, Smurfette bermain terlalu dekat dengan hutan terlarang dan mendekati dinding pembatas. Untungnya, Smurfette dapat terjatuh, dan saat ia terjatuh, ia bertemu dengan Smurf yang lain. Tetapi, ia kabur melalui celah tembok pembatas. Smurf yang kabur itu menjatuhkan sebuah topi yang sama seperti milik Smurfette, hanya warnanya sajalah yang berbeda. Kemudian, datang Monty yang menangkap Smurfette dan membawanya pergi. Melihat hal itu, teman-temannya pergi menolong Smurfette. Ketika ia sampai di tempat Gargamel, Smurfette langsung dimasukkan ke dalam kurungan. Tanpa sengaja, topi milik Smurf yang kabur itu terjatuh, sehingga Gargamel memintanya untuk menyerahkan topi tersebut. Melalui celah, Azrael, kucing milik Gargamel itu, berhasil merebut topi tersebut. Gargamel menyadari bahwa topi tersebut milik Smurf dari desa yang lain. Teman-teman Smurfette pun telah sampai untuk menyelamatkan Smurfette. Karena Smurfette tidak mau memberitahu tentang pemilik topi tersebut, Gargamel menggunakan sihirnya untuk mencari tahu keberadaan Smurf pemilik topi itu. Sihir itu memberi sebuah gambar 3 pohon tinggi yang menjadi simbol keberadaan desa Smurf yang lainnya. Lalu, Gargamel menemukan gambar yang sama pada peta yang digantung di dinding. Dari peta itu menunjukkan keberadaan desa Smurf yang lain berada di dalam hutan terlarang. Lalu, Gargamel memberitahu kepada Smurfette bahwa ia akan mencari dan menyerang populasi Smurfette yang belum ditemukan. Selagi Gargamel sibuk sendiri, teman-teman Smurfette mengeluarkannya dari kurungan itu. Mereka pun berhasil kabur dengan menggunakan sebuah busur panah. Dan mereka pun berhasil kembali dengan selamat. Sesampainya di desa, Papa Smurf memarahi mereka karena telah melanggar aturan untuk tidak mendekati hutan terlarang. Mereka pun dihukum dengan dilarang keluar dari rumah jamur. Pada pagi harinya, Smurfette menyelinap keluar meninggalkan desanya dan pergi menuju hutan terlarang. Smurfette berkeinginan untuk memperingatkan populasi Smurf yang lain bahwa Gargamel akan datang. Ternyata, teman-teman Smurfette mengetahui rencananya dan mengikuti Smurfette karena ingin ikut dengannya. Mereka pun memasuki celah pada tembok perbatasan hutan terlarang dan memulai perjalanannya. Di dalam hutan terlarang, terdapat banyak tumbuhan dan hewan yang ajaib. Gargamel bersama Monty dan Azrael juga masuk ke dalam hutan terlarang untuk memulai rencananya. Dan mereka pun bertemu dengan Smurfette dan teman-temannya. Smurfette dan teman-temannya pun berusaha kabur dan masing-masing dari mereka masuk ke dalam sebuah lubang.
Saat tersadar, mereka terpisah dan terjebak dalam sebuah labirin yang terletak di bawah tanah. Mereka pun berusaha untuk menemukan satu sama lain. Dan ternyata, mereka berada dalam ruang yang berbeda. Karena merasa muak dan marah, si kekar mau meledakkan tempat itu. Setelah diledakkan, terlihat gerombolan hewan yang berlarian dan mengangkat para Smurf itu untuk menunggangi mereka. Akhirnya, mereka pun dapat keluar dari labirin itu. Setelah itu, Smurfit dan teman-temannya menunggangi hewan yang diberi nama Bucky bersama-sama menuju ke 3 pohon tinggi. Pada malam harinya, mereka pun beristirahat sambil berbincang. Lalu, Smurfit mengatakan bahwa tujuannya diciptakan bukanlah untuk membantu Gargamel, melainkan untuk menolong para Smurf. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rute perjalanan selanjutnya mengharuskan mereka melewati sungai. Karena Bucky tidak dapat melintasi sungai yang penuh bahaya itu, mereka pun membuat sebuah perahu. Lalu, mereka melanjutkan perjalanannya menggunakan perahu itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Gargamel. Gargamel pun berusaha untuk menghentikan para Smurf. Air di sungai itu bergerak secara bergelombang. Dan untungnya, perahu yang mereka buat dirancang dengan baik, sehingga mereka dapat melewati gelombang air sungai aneh itu dengan selamat. Dan para Smurf berhasil menghindari batu besar yang berada di hadapan mereka. Namun, Gargamel tidak bisa menghindari batu itu, sehingga ia terjatuh dan tenggelam. Lalu, para Smurf menolong Gargamel yang meminta pertolongan. Akan tetapi, setelah Gargamel diselamatkan, ia malah menyingkirkan para Smurf dan mengambil perahu mereka. Lalu, para Smurf terjatuh dari air terjun dan terdampar. Mereka pun tersadar dengan keadaan selamat. Tiba-tiba, datang sebuah tombak yang mengarah ke arah mereka. Lalu, mereka berusaha untuk kabur. Kemudian, mereka pun tertangkap dan datang sekumpulan makhluk bertopeng. Salah satu dari mereka mengeluarkan Smurfit. Lalu, datang seorang lainnya yang seperti mengenali Smurfit. Ternyata, ia adalah yang ditemui oleh Smurfit waktu itu. Kemudian, ia pun membuka topengnya dan diikuti yang lainnya. Terlihat bahwa mereka juga Smurf perempuan, dan mereka pun berkenalan. Masing-masing dari mereka mengenalkan diri. Setelah itu, Smurfit memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada penyihir jahat datang untuk menangkap semua Smurf. Mereka pun diajak pergi ke hutan Smurf. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan baik dan di desa itu hanya dihuni oleh Smurf perempuan. Mama Smurf yang menjadi pemimpin di desa itu datang dan berkenalan dengan Smurfit. Smurfit pun menyampaikan bahwa kedatangannya untuk memperingatkan tentang Gargamel. Ternyata, Smurfit dan Gargamel salah mengartikan simbol itu. Simbol itu bukanlah menunjukkan 3 pohon tinggi, melainkan 3 air terjun. Mereka senang bahwa Gargamel pergi ke tujuan yang salah dan pasti sudah mati di sana. Kemudian, desa hutan Smurf memberikan sambutan atas kedatangan Smurfit dan teman-temannya. Smurfit dan teman-temannya pun menikmati berbagai kegiatan di desa itu. Smurfit sangat senang berada di desa hutan Smurf. Gargamel berhasil menyelamatkan diri dan ia bersama Monty dan Azrael tidak mati. Lalu, Gargamel melihat para Smurf yang sedang mengintai dan memerintahkan Monty untuk mengejar mereka. Akan tetapi, Monty berhasil dikalahkan. Gargamel merasa marah. Sesampainya di hutan Smurf, Stormy memberitahu bahwa Gargamel masih hidup dan menuju ke hutan desa Smurf. Desa itu pun langsung dalam keadaan siaga. Saat sedang berjaga, terlihat ada sesuatu yang bergerak. Ternyata, Papa Smurf lah yang datang. Papa Smurf pun dilepaskan, dan ia berkenalan dengan Mama Smurf. Ketika sedang berbincang, seketika Papa Smurf dan Mama Smurf membeku. Rupanya, Gargamel berhasil menemukan desa hutan Smurf. Gargamel pun menyerang dan melemparkan bola-bola beku untuk menangkap para Smurf, sehingga mereka semua membeku. Hanya Smurfit lah yang tidak membeku. Dan ketika Gargamel melemparkan bola beku ke arah Smurfit, ia tidak membeku karena Smurfit bukanlah Smurf yang asli. Smurfit menangis karena semua Smurf telah tertangkap, tetapi ia tidak menyerah.
Gargamel langsung membuat ramuan untuk menjadikannya penyihir terkuat. Para Smurf yang tertangkap tidak menyerah dan berusaha untuk kabur, tetapi berhasil dihentikan oleh Azrael. Hanya si kekar dan si pintarlah yang berhasil kabur. Melihat para Smurf yang keluar dari kurungan, Gargamel langsung memasukkan mereka ke dalam ramuan. Gargamel pun menggunakan ramuan itu dan merasakan dirinya menjadi kuat. Setelah itu, Smurfit datang dan mengatakan bahwa ia akan mengabdi kepada Gargamel dengan mencari Smurf yang lainnya. Smurfit meminta Gargamel untuk menggunakan sihirnya dan mengembalikan dirinya menjadi jahat. Gargamel pun mengubah Smurfit. Akan tetapi, yang terjadi malah Smurfit menyerang kembali Gargamel dengan kekuatannya. Dengan begitu, Gargamel berhasil dikalahkan dan para Smurf berhasil diselamatkan. Namun, Smurfit kembali menjadi tanah liat, seperti saat dia diciptakan. Kemudian, para Smurf berkumpul melakukan penghormatan terakhir untuk Smurfit. Tiba-tiba, keluar cahaya biru dari setiap genggaman para Smurf. Cahaya biru itu terserap ke dalam tubuh Smurfit. Smurfit pun terbentuk. Melihat hal itu, semua Smurf pun bergembira. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.